Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wida Ramadhani, CPNS Inspektorat Kota Tarakan. Di sini saya akan mendapat tugas monolog workbook agenda 2 tentang nilai-nilai dasar ASN. Lanjut ke soal pertama. Soal pertama, jelaskan 7 alasan rasional tentang pentingnya pelayanan prima. Di sini saya menjawab: 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. 2. Menciptakan ASN yang profesional. 3. Menciptakan kedekatan emosional. 4. Minimalisir terjadinya kesalahpahaman. 5. Minimalisir pandangan buruk masyarakat pada pemerintah. 6. Peningkatan kualitas pelayanan. 7. Dapat meningkatkan survei kepuasan masyarakat. Soal nomor 2. Hal fundamental dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan hak segala seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sehingga pelayanan publik perlu dijalankan sebaik mungkin tanpa memandang siapapun orang itu, dari manapun asalnya. Pelayanan tetap harus dijalankan sebaik mungkin. Soal nomor 3, berikan pendapat Anda terkait konsep responsibilitas dan akuntabilitas. Menurut saya, penting bagi seorang ASN memiliki sikap responsif, merespons segala hal yang ada di sekitarnya. Lalu, pentingnya bersikap akuntabilitas agar seorang ASN dalam menjalankan tugasnya bersikap bertanggung jawab. Responsibilitas dan akuntabilitas merupakan sikap yang perlu ditanamkan bagi seorang ASN agar ketika ada sebuah permasalahan, cepat tanggap merespon dan bertanggung jawab atas seluruh tugas yang dijalankan. Soal nomor 4. Bagaimana peran Anda untuk menciptakan lingkungan akuntabel? Menurut saya, menciptakan lingkungan akuntabel perlu dimulai dari diri sendiri, menjadikan diri sebagai role model dengan bersikap bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan. Hal ini akan mendorong sikap akuntabel dari yang lainnya juga. Masuk soal nomor 5. Tuliskan yang Anda ketahui tentang sinergi perilaku kompeten. Jawabannya, haus akan pengembangan diri, kemampuan terus belajar, akan hal-hal baru membuat seorang ASN akan menjadi lebih bernilai dan profesional. Soal nomor 6. Jelaskan potensi dan tantangan keanekaragaman di lingkungan Anda bekerja. Keanekaragaman berpotensi menciptakan formula lingkungan kerja yang produktif, saling bersinergi, dan harmonis. Tantangannya ialah mencoba menyatukan pemikiran dan perasaan dari setiap kepala yang tentunya memiliki perspektif-perspektif yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama. Soal nomor 7. Apa yang Anda ketahui tentang The Adaptive Culture Framework? Menurut saya, ini merupakan proses dari tahapan-tahapan demi terwujudnya budaya adaptif. Hal ini merupakan bentuk roadmap bagaimana seorang ASN dalam menjalankan budaya adaptif di dalam tugas dan jabatannya. Soal nomor 8. Jelaskan dengan singkat jenis berpikir kritis dan kreatif. Berpikir kritis merupakan cara berpikir yang memandang objek secara objektif, namun lebih mendalam dalam mengambil sebuah kesimpulan. Sedangkan berpikir kreatif cenderung membuat sebuah terobosan-terobosan baru yang cenderung subjektif, sehingga menciptakan sebuah pandangan baru sebagai bentuk referensi lain dan sudut pandang yang lain dalam melihat objek yang sama. Soal nomor 9, jelaskan bagaimana praktek penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang merespon perubahan lingkungan. Di sini saya menjawab ada 3 poin. Yang pertama, perubahan lingkungan mempengaruhi tujuan atau hasil organisasi. Kedua, perubahan lingkungan mempengaruhi budaya kerja. Dan ketiga, perubahan lingkungan mempengaruhi tugas dan fungsi organisasi. Soal ke-10. Apa saja tantangan praktek dalam WOG? Di sini saya menjawab ada 2 poin. Yang pertama, kualitas dan standar sumber daya manusia yang dimiliki setiap instansi. Hal ini sangat mempengaruhi dikarenakan perbedaan kualitas akan menciptakan gap dan masalah serius dalam kerjasama. Kedua, budaya organisasi. Setiap organisasi memiliki budayanya masing-masing. Perbedaan ini akan membuat adanya perbedaan dalam proses penyelesaian tugas ketika dilakukan integrasi antar instansi. Terakhir yaitu penutup, menurut saya workbook ini keren dan memberikan ruang untuk kita saling bertukar pikiran berkaitan dengan pendapat pribadi kita masing-masing. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.